Selamat datang di Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan atau BKPP. BKPP terletak di gedung utama Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Cileunyi, Kabupaten Bandung. BKPP merupakan balai teknik yang berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Balai KPP bermula dari unit organisasi Badan Litbang yang memiliki tugas meneliti dan mengkaji masalah bangunan dan lingkungan. Sejak tahun 2020, BKPP bergabung dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Balai Teknik Bidang Kawasan Permukiman dan Perumahan. Tiga layanan strategis yang disediakan Balai KPP antara lain bimbingan teknis, advis teknis, serta studio pemodelan dan GIS. Bimbingan teknis dilaksanakan untuk melatih pegawai balai pelaksana untuk menguasai topik ilmu bidang permukiman dan perumahan. Advis teknis dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan pekerjaan bidang cipta karya dalam menyelesaikan permasalahan bidang permukiman dan perumahan. Studio pemodelan dan GIS memberikan pelayanan dalam bentuk desain serta pemetaan spasial lingkup bangunan dan kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas di Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan secara resmi dimulai saat pencanangan tanggal 23 Maret 2021 di Jakarta oleh Ibu Direktur Jenderal Cipta Karya. Sejak pencanangan tersebut, pelaksanaan pembangunan zona integritas terus dilakukan melalui pembentukan tim, penyediaan sarana prasarana, tata kelola, pelaksanaan internalisasi, serta monep yang berkelanjutan. Kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik kepada seluruh stakeholder. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan zona integritas adalah menjadikan zona integritas sebagai budaya kerja dengan mengubah zona nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan dari kebiasaan sehari-hari yang belum tentu sesuai dengan ketentuan. Tantangan ini dapat dihadapi dan dituntaskan dengan konsistensi dan kebersamaan seluruh staf dan pimpinan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan telah melaksanakan perubahan pada sistem kerja dan pelayanan dengan menerapkan 6 area perubahan. Balai KPP telah membentuk tim zona integritas berdasarkan kriteria yang dituangkan dalam SOP pembentukan tim pembangunan ZI BKPP dan telah disusun juga rencana kerja yang meliputi 6 pokja pembangunan zona integritas. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan zona integritas, telah dibuat beberapa media sosialisasi seperti buku saku bagi pegawai dan penempatan banner yang informatif di lingkungan kantor Balai KPP. Agar capaian target pembangunan zona integritas sesuai dengan yang direncanakan, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin. Agen perubahan berperan sangat vital dalam pembangunan zona integritas, rencana kerja agen perubahan, dan realisasi perubahan yang terjadi merupakan indikator berhasil atau tidaknya pembangunan zona integritas. Tim agen perubahan Balai KPP telah menyusun rencana tindak unggulan yang telah diwujudkan seperti program Papa Mama Balai. Bersama dengan Pokja Tata Laksana telah disusun 27 SOP tingkat makro yang berlaku di lingkup Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Sebagai pelengkap,
telah disusun juga 7 SOP tingkat mikro yang berlaku di lingkup internal Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. Untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja, telah diidentifikasi dan diaplikasikan 14 aplikasi teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai dalam memberikan pelayanan, baik untuk pelayanan substansi teknis, keuangan, maupun kepegawaian. Pokja SDM telah melaksanakan beberapa monitoring dan evaluasi secara berkala, di antaranya Monef pelatihan, mutasi pegawai, dan perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai. Penegakan disiplin telah dilaksanakan terkait dengan kekurangan jam kerja melalui pengurangan pembayaran tunjangan kinerja dan mengumumkan informasi tersebut agar semua pegawai mengetahui. Telah dikembangkan juga aplikasi e-logbook untuk menghimpun pendataan kegiatan seluruh pegawai secara berkala dan dapat menjadi bukti dalam memberikan sistem penghargaan pegawai. Pokja Akuntabilitas telah berhasil untuk melibatkan semua unsur pegawai balai untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan penganggaran dan evaluasi dengan dukungan pimpinan yang terlibat langsung dalam seluruh tahapan kegiatan. Kegiatan lainnya adalah mengawal penyampaian laporan kinerja bulanan berupa laporan, pelaksanaan per kegiatan, Monef kinerja bulanan balai, dan e-monitoring untuk dapat disusun dan disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Pokja Akuntabilitas mendorong penggunaan aplikasi digital untuk absensi pegawai, pertemuan virtual, perencanaan, penganggaran, dan Monef agar terdata dengan tertib dan rapi. Melalui Pokja Penguatan Pengawasan telah disusun 5 tim internal yang dapat membantu tugas dari penguatan pengawasan, antara lain tim penanganan pengaduan masyarakat, tim penanganan benturan kepentingan, tim penerapan SPIP, tim pengendalian gratifikasi, dan tim penanganan WBS. Coffee Morning telah diselenggarakan oleh Balai KPP sebagai forum informal secara rutin setiap 2 minggu. Dalam kegiatan ini, pimpinan, rekan kerja, dan staf pendukung dapat bertemu bersama-sama dan mendapatkan sosialisasi zona integritas serta mengobrol secara santai terkait apapun baik kehidupan maupun pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, ditentukan tema obrolan besar yang akan dibahas secara bersama-sama. Pokja Pengawasan telah membantu penyusunan manajemen risiko bagi setiap kegiatan dan pekerjaan di lingkungan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja Pelayanan Publik adalah dengan melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan, salah satunya pembangunan budaya pelayanan prima. Balai KPP telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat periode semester 1 tahun 2021 untuk mendapatkan gambaran kepuasan terhadap pelayanan BKPP. Secara keseluruhan, nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 88,55 atau sangat baik. Untuk mendukung pelayanan yang optimal kepada pengguna layanan, Balai KPP telah menyiapkan website Satu Pintu yang menyediakan berbagai informasi publik terkait dengan instansi dan proses pelayanan. Telah disediakan juga media untuk interaksi pengunjung website melalui ruang diskusi untuk mengajukan pertanyaan dan permohonan pelayanan atau melalui fitur percakapan WhatsApp.
Penyampaian informasi publik juga disampaikan dalam bentuk media sosial. Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan telah memiliki kanal media sosial resmi seperti Facebook, Instagram, maupun YouTube. Tamu pelayanan yang berkunjung ke Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan telah didukung oleh kesiapan sarana-prasarana pelayanan yang memadai dan telah disediakan mekanisme penerimaan tamu secara jelas. Ruang pelayanan telah disiapkan secara khusus bagi pengunjung apabila ingin mendapatkan informasi, konsultasi, maupun pelayanan balai lainnya. Petugas pelayanan dengan atribut lengkap akan siap melayani setiap permintaan pelayanan pengunjung Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. Kelengkapan sarana-prasarana pelayanan lainnya antara lain toilet bagi pengunjung dan pegawai, serta ruang laktasi bagi pengunjung dan pegawai Balai KPP. Untuk memenuhi kemudahan akses bagi pengunjung penyandang disabilitas, telah disiapkan parkir kendaraan khusus dan penandaan bagi jalur difabel yang terhubung dengan rem bagi akses kursi roda. Perpustakaan Direktorat juga tersedia bagi pengunjung Balai KPP. Dan bagi pengunjung yang ingin merokok, telah disiapkan area khusus merokok di taman terbuka. Perkenalkan, saya Sandi, RM Penyaluran Pembiayaan BP Tapera, mengucapkan terima kasih atas pelayanan prima dari Balai KPP. Terima kasih. Saya Yuri Hermawan Prasetyo, Kasubdit Perencanaan Teknis, Direktorat Rumah Susun. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan yang selama ini sudah memberikan pelayanan yang prima. Mudah-mudahan ke depan kita selalu dapat bekerjasama dengan baik. Nama saya Benny Dewanto, saya adalah Managing Director dari PT Piranti Nusantara Teknologi. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan yang telah melayani kami tanpa pungutan liar, tanpa gratifikasi, mulai dari awal pengadaan, mengundang kami untuk pengadaan, negosiasi, kemudian menandatangani kontrak, dan sampai pembayaran dengan cepat, semuanya tanpa pungutan dan gratifikasi. Betul-betul sangat luar biasa. Terima kasih sekali untuk komitmen ini. Selamat siang. Bersama kita bisa membangun zona integritas Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan BKPP Solid.